Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas makalah tentang Sultan Syahrir. Saya sebagai Muhammad Nafal Arofah. Saya Muhammad Kapi. Saya Jeriansyah. Saya Muhammad Reza Khalidi. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya setelah melalui serangkaian perjuangan demi perjuangan, baik secara kooperasi maupun non-kooperasi kepada pemerintah Belanda, lalu Jepang yang telah menduduki Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang ini, nama Sultan Syahrir muncul sebagai pusat oposisi terhadap Jepang yang paling terkemuka. Sebagai seorang politikus yang berpengalaman, perhitungan demi perhitungan, Sultan Syahrir yang utama bersifat taktis. Ia tidak pernah percaya bahwa Jepang akan kalah dalam peperangan, dan pada akhir bulan Juli hingga Agustus, ia mengetahui dari siaran-siaran radio bahwa Jepang hampir ambruk. Ia percaya bahwa suatu prasyarat mutlak bagi pengakuan sekutu di kemudian hari adalah bahwa kemerdekaan harus dilihat sebagai suatu yang datang melalui perlawanan terhadap sekutu, bukan semata-mata hadiah dari mereka. Sultan Syahrir mengambil garis politik perjuangan bawah tanah atau antifasis untuk melakukan perluasan jaringan dan kaderisasi yang sebagian besar anggotanya dari organisasi PNI baru serta kader-kader dari golongan mahasiswa progresif untuk memelihara jaringan hubungan bawah tanah di Pulau Jawa. Sultan Syahrir percaya bahwa akhirnya Jepang akan kalah di Perang Pasifik dan mempersiapkan diri dengan cara mencari informasi berharga dari luar dan memupuk jiwa skeptis terhadap Jepang. B. Rumusan masalah. 1. Siapa itu Sultan Syahrir? 2. Bagaimana aktivitas politik Syahrir pada masa pendudukan Belanda dan Jepang? 3. Apa saja perannya dalam kemerdekaan Republik Indonesia? Bab 2 pembahasan. 1. Biografi Sultan Syahrir. Nama tokoh satu ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah proses berdirinya Republik Indonesia. Sultan Syahrir dikenal sebagai seorang pemikir dan juga perintis berdiri Republik Indonesia. Ia dikenal dengan julukan si Kancil dan juga The Smiling Diplomat. Beliau dikenal sebagai Perdana Menteri pertama di Indonesia ketika Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945. Berkat jasa-jasanya pula, pemerintah Indonesia memberikan tanda kepada Sultan Syahrir sebagai pahlawan nasional Indonesia. Mengenai biografi, profil dari Sultan Syahrir sendiri, beliau lahir pada tanggal 5 Maret tahun 1909 di kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia mempunyai saudara perempuan bernama Rohana Kudus. Ayahnya bernama Muhammad Rasad, gelar Maharaja Sultan bin Sultan Lemar, gelar Sultan Palindi, dan ibunya bernama Putih Siti Rabiah yang berasal dari kota Gadang, Agam, Sumatera Barat. Terus orang tua Sultan Syahrir merupakan orang yang terpandang di Sumatera. Ayahnya menjabat sebagai penasihat Sultan Delhi dan juga kepada jaksa atau Landrat pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Karena lahir di keluarga yang kondisi ekonominya yang berkecukupan, Sultan Syahrir masuk di sekolah terbaik pada zaman kolonial Belanda ketika itu. Ia memulai pendidikannya di ELS, Europees Lerato School, atau setingkat dengan sekolah dasar. Setelah menyelesaikan pendidikan di ELS, ia kemudian masuk di MULO, yang setingkat dengan sekolah menengah pertama. Di sini ia kemudian banyak membaca buku-buku asing
terbitan Eropa dan juga karya-karya sastra dari luar. Tamat dari Mulo pada tahun 1926, ia kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS, yang merupakan sekolah termahal dan terbaik di Bandung. Tamat dari AMS, ia kemudian berangkat ke Belanda dan melanjutkan kuliah di sana. Ia kemudian masuk Fakultas Hukum di Universitas Amsterdam. Di Belanda, di sana Sultan Syahrir banyak mempelajari teori sosialisme hingga kemudian ia dikenal sebagai seorang sosialis yang cenderung ke kiri dan bersikap radikal terhadap hal-hal berbau kapitalisme. Di Belanda, beliau bekerja di Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional. Di sana juga ia kemudian berkenalan dengan Salomon Tas yang merupakan ketua klub mahasiswa Sosial Demokrat, dan juga wanita bernama Maria Dushatu yang kelak akan menjadi istrinya yang akan ia nikahi pada tahun 1932. Di Belanda juga, Sultan Syahrir bergabung dalam Penghimpunan Indonesia PI yang dipimpin langsung oleh Muhammad Hatta. Khawatir akan pergerakan organisasi Pergerakan Pemuda Indonesia, kemudian pemerintah Belanda dengan ketat mengawasi bahkan melakukan aksi raja seperti memenjarakan para pemimpin pergerakan seperti Soekarno hingga kemudian PNI, Partai Nasional Indonesia, oleh aktivis PNI sendiri bersama dengan Muhammad Hatta. Sultan Syahrir selalu menyerukan untuk melakukan pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia. Mereka menuangkan tulisan-tulisan mereka melalui majalah Daulat Rakyat yang dimiliki oleh Pendidikan Nasional Indonesia. Melihat penurunnya semangat pergerakan di Indonesia akibat pengawasan pemerintah kolonial Belanda yang ketat, membuat Sultan Syahrir pada tahun 1931 memilih berhenti kuliah dan kemudian kembali ke Indonesia untuk melanjutkan pergerakan nasional yang menuju kemerdekaan Indonesia. Pengalamannya dalam berorganisasi ketika masih menjadi pelajar dan juga ketika kuliah di Belanda membuat ia segera bergabung dengan Partai Nasional Indonesia, PNI baru, dan diketuainya pada tahun 1932. Sebagai tokoh yang memiliki pandangan sosialis, Sultan Syahrir juga ikut tergabung dalam pergerakan buruh. Tulisan-tulisan Sultan Syahrir dalam perburuhan kita tuangkan dalam majalah Daulat Rakyat dan sering berbicara mengenai buruh di forum-forum politik, sehingga membuat Sultan Syahrir didaulat sebagai Ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia. 2. Aktivitas politik Syahrir pada masa pendudukan Belanda dan Jepang. Kiprah politik Syahrir di masa penjajahan Belanda dan kedudukan Jepang merupakan perjuangan Syahrir dalam menghadapi Belanda, kolonialisme dan imperialisme. Dan dalam menghadapi Jepang, fasisme. Dalam melaksanakan perjuangan melawan Belanda dan Jepang, Syahrir menggunakan taktik atau strategi perjuangan non-koperasi. Dalam merealisasikan perjuangannya, ia membentuk suatu organisasi PNI baru dan membuat sebuah jaringan gerakan bawah tanah untuk melawan dan mengusir penjajah demi mewujudkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke. 3. Peranan Sultan Syahrir dalam kemerdekaan Indonesia. Kembalinya Hatta ke Indonesia setelah dari Belanda dan memimpin Partai PNI baru bersama Sultan Syahrir membuat PNI baru ini cenderung lebih radikal dibandingkan PNI. Ketika masih di bawah kepemimpinan Soekarno, hal ini kemudian membuat pemerintah kolonial Belanda lebih mengawasi secara ketat aktivitas PNI baru. Ini yang diketuai oleh Syahrir dan Muhammad Hatta.
Pergerakan PNI baru di bawah komando Hatta dan Sultan Syahrir yang cenderung semakin radikal dengan mobilitas semasa besar-besaran membuat Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta akhirnya dilangkap oleh pemerintah kolonial Belanda dan penjarakan. Kemudian mereka berdua diasingkan di Bovendigel dan kemudian dibuang selama 6 tahun di Banda Nera di Kepulauan Banda. Pada masa kependudukan Jepang, Sultan Syahrir memimpin pergerakan bawah tanah untuk membangun jaringan yang mempersiapkan diri merebut kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang seperti yang telah dilakukan oleh I.R. Soekarno. Syahrir percaya bahwa kependudukan Jepang sudah tidak lama lagi dan Jepang tidak mungkin menang dalam perang melawan sekutu sehingga Indonesia harus cepat merebut kemerdekaan dari tangan Jepang. Sultan Syahrir kemudian mendesak Soekarno dari Muhammad Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945. Desakan itu juga didukung oleh para pemuda ketika itu, namun Soekarno dan Hatta menolak dan tetap sesuai dengan rencana, yakni tanggal 24 September 1945 yang ditetapkan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk oleh Jepang. Hal tersebut kemudian mengundang kekecewaan dari para pemuda Indonesia, terlebih lagi Jepang diketahui telah menyerah dan kalah perang oleh sekutu. Hal inilah yang kemudian membuat kaum muda ketika itu menculik Soekarno dan Muhammad Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 guna menjauhkan dari pengaruh Jepang dan mendesak agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, Sultan Syahrir kemudian ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia dan menjadi Perdana Menteri termuda di dunia, yakni berusia 36 tahun. Beliau juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Ketika Republik Indonesia bawa saja merdeka, meskipun begitu banyak tulisan-tulisan Sultan Syahrir yang cenderung mengerintik dan menyerang Soekarno, tulisannya yang terkenal yaitu Perjuangan Kita. Pasca kemerdekaan Indonesia, terjadi peristiwa penculikan Perdana Menteri Sultan Syahrir pada tanggal 26 1946 yang dilakukan oleh kaum Persatuan Perjuangan yang merasa kecewa atas diplomasi yang dilakukan oleh Sultan Syahrir di bawah kabinetnya, yaitu Syahrir II kepada pemerintah Belanda ketika itu yang ingin kembali menguasai Indonesia. Diplomasi kabinet Syahrir hanya menuntut pengakuan wilayah Jawa dan Madura sebagai wilayah Indonesia, namun kaum Persatuan Perjuangan menginginkan kemerdekaan Indonesia sepenuhnya mencakup seluruh wilayah Nusantara seperti yang dicetuskan oleh Tan Malaka.
Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Sultan Syahrir dikenal sebagai seorang pemikir dan juga perintis berdirinya Republik Indonesia. Ia dikenal dengan julukan Si Kancil dan juga The Smiling Diplomat. Beliau dikenal sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia ketika Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945. Berkat jasa-jasanya pula pemerintah Indonesia memberikan tanda-tanda kepada Sultan Syahrir sebagai pahlawan nasional Indonesia. Mengenai biografi profil dari Sultan Syahrir sendiri, beliau lahir pada tanggal 5 Maret tahun 1909 di kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia mempunyai saudara perempuan bernama Rohana Kudus. Ayahnya bernama Muhammad Rashad Gelar Maharaja Soelan bin Soevan Lemar Gelar Soetan Palidih, dan ibunya bernama Pufi Siti Raiba yang berasal dari kota Gadang Agam, Sumatera Barat. Sultan Syahrir kemudian dikenal sebagai diplomat muda yang diulung berkat pidatonya ketika ia mewakili Indonesia di sidang umum PBB. Bahkan beberapa wartawan kemudian menyebut Sultan Syahrir dengan julukan The Smiling Diplomat. Setelah tidak kemudian menyebut Sultan Syahrir dengan julukan The Diplomat, setelah tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, Sultan Syahrir kemudian menjadi penasehat Presiden Soekarno dan juga sebagai duta besar untuk Indonesia tahun 1948. Sultan Syahrir kemudian mendirikan Partai PSI. Partai PSI itu Partai Sosial Indonesia yang dihaluan kiri dan berdasar atas ajakan Marx Engels yang menjunjung tinggi persamaan dengan manusia. Di tahun itu juga ia kemudian berpisah dengan Mark Deutsch-Hellau. Sekian dari kelompok kami. Apabila kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.